Okay, let's talk about your answer. Wait. Oke, kita fokus ke mungkin ke apa ya? Ke vocab-vocab yang mungkin Kak Fatan baru. Is there any new vocabs from your view in this first text? Atau aman semua, nggak ada kata susah. Ini apa ya? Coba di highlight aja di skipping. Eh, Aman semua. apa ya, sebentar. Oke. Distinguish itu apa? Distinguish. These elements were distinguished from today. Berbeda. Jadi ini penting Kak, makanya mungkin ada kata Hmm. highlight yang bisa saya berikan termasuk distinguish itu penting banget karena kata ini selalu keluar di TOEFL. Distinguish sama dengan different, Ah, dibedakan, intinya beda, distinguish. Kadang the distinguished person, orang yang sangat berbeda atau bisa terkenal tapi rata-rata diartikan berbeda. Oke, ada lagi. apa lagi ya? Di highlight aja di skimming ada nggak artinya? Kalau nggak ada kita ke soal. Nggak ada sih. Nggak ada ya. Disebut Hmm. conducted water industry. Oke, ini contoh yang pendek ya. Saya nggak tahu. Biasanya kalau soal paper base itu ada line 5, 10, 15 kayak gini. Bener ada kemarin. Atau teks kosongan tidak ada line-nya. Hmm. Lupa. Apa? Biasanya teks yang kemarin Kak Fatan kerjakan itu ada tulisan line 5, 10 untuk Iya, ada ya. Biasanya memang udah ada. seperti ini. Hmm. Oke, kita ke number one. What is the answer for number one? Eh, aku yang ini sih yang D Oke. katanya. Ya, jawabannya yang D karena ini sebenarnya ada hubungannya when the time cross bla 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 kemudian ngomongin tentang mammoth. Jadi jawabannya D. The relationship between man and mammoth. Number two. Nomor 2, implement. Nah, kalau kayak gini Implement. berarti harus di teks. Walaupun kita Ini tahu apa ya? artinya ya, tapi kita harus memastikan ini nyambung nggak konteksnya. Jawabannya ya. Ornamen ya. Nggak tahu ini apa. Oke. Implements. Kita lihat di sini. Hmm. An era when Polystones uh, implements and bows and arrows were. Nah, ini agak agak tricky ya. Memang di sini kalau kita lihat kan sama dengan kedudukannya bow sama arrows. Berarti dia noun. Hmm. Polish stone Nomor 2. implements, bows and arrow, busur dan panah dan ya yang paling bisa cocok adalah tools ya. Alat Aduh. alat batu. Oh. Polish itu yang dipolis, yang dihaluskan. Hmm. Implement sama dengan tools. Number three, Nomor itu humans ya. humans. Oke. Ini Okay. eh, Oke, number four, the imperial mammoth. ini yang C. C, oke. Number five, Eh, nomor 5, ini apa ya? Yang 5 nggak tahu ini. lima, lima itu ada di line 14 sampai Nomor 16. 14 sampai 16 di sini ya berarti.
Ya, Eh, pertanyaannya kita lihat. It can be inferred that when human cross the into new world, they uh, hmm, human hunted these elephants. Ya, there is evidence that human hunted these animal elephants. Shown ditunjukkan dengan berbagai banyak spear tombak yang ditemukan di hmm, sisa-sisa mammoth. Jadi jawabannya yang ini ya, had ya, previously mammoth. Jadi pada di New World ternyata banyak yang memburu di 5A. hmm, it Nomor freeze. 6, remains, what is the synonym? Closest meaning atau substitute. Line 17. Ini apa tadi ya? Coba lihat Kak line. Nanti Eh, kita harus pahami kata kalimat ini. Konteksnya apa? There is evidence that human hunted this elephant shown by spears found in mammoth remains. and then the spear points found with. Ini apa ya? Jawabannya yang Eh, bones ya, tulang. ya kan Ya ini. ditemukan di tulangnya si mammoth ya. Yang paling masuk akal kan Hmm, sesuatu zaman dinosaurus yang masih iya ada kan benar. tulangnya. Ya. Hmm, Nah, walaupun remains, kalau orang remains tanpa konteks, dia akan jawab C. Karena remains itu sama dengan sisa atau bekas. Tapi bekas di sini, antara bones sama footprint, yang paling mendekati itu ya bones. Secara konteks, ada tombak di sisa tulang mammoth. Nah, kan kayak gitu. Nah, ini yang sedikit mengecoh. Dan selalu mengecoh dikasih dua. Drawing jauh, Spears jauh, tapi mesti ada dua yang agak mirip. Cara menjawabnya adalah kita benar-benar hmm. pahami kalimat tersebut. Number seven, Ini nggak tahu ke artinya apa, seemingly ini. seemingly. Nah, ini ya kadang kita harus coba menerka-nerka dari kata sim. Apa sim? Seem tuh melihat ya. You seem Terlihat. look atau you seem happy. Kamu terlihat. Terlihat ya. Nah, maka jawabannya kan seemingly itu terlihat. Maka artinya yang terlihat mana? Apa ya? Nah, tremendously itu apa? Tremendously itu sangat. Tremendously big. Sangat besar. Eh, Formerly tremendously bekas. Obviously pasti. Apparently berarti. pasti. Jadi apparently kan dari kata appear itu loh. Oh, Misalnya oh iya, the iya. the ghost appears from the window. Hantunya muncul. Muncul kan nampak. Sama dengan sim kan. Hmm, Sim dari kata sim. Seemingly nambahan ada ly-nya aja. Ya tremendous itu dari kata tremendous tambah ly. Apparent itu juga nampak. Penampakan. Kayak appearance. Kenampakan kan. Penampilan. Muncul. hmm. Oke, number 8. Number 8. The best. Ini juga apa ya? Kesimpulan. Humans. Human Yang hunted. C, yang Ya, C jawabannya ya. C benar. Nah, itu benar. Number 9. Nah ini nggak tahu juga vocab Ya, kayak gini. tuning. Nah, kayak gitu. Makanya kan kunci TOEFL itu ada. Dan tadi sudah saya siapkan file TOEFL lengkap termasuk latihannya. Ada kosakatanya yang dilatih. Tuning itu artinya pinter, Pinter, clever ya. clever, ya. Nah, kalau saya kita Oh, nggak tahu ya misalnya di mana line berapa tadi tuning 25 25. misalnya nih. Why did huge seemingly successful mammoth disappear? Were the human connected to their extinction?
mereka masih menerka-nerka, belum pasti. Perhaps the time although they were tuning hunters, humans are still widely scattered and not very numerous. Meskipun mereka titik-titik pemburu yang apa, tapi mereka masih tersebar dan jumlahnya tidak diketahui. Hmm. Ya kan kalau konteksnya itu berarti bagus kan. Meskipun mereka pemburu yang cerdas, tapi jumlahnya tidak ketahui dan masih tersebar. Number 10, yang tidak benar, not true. Masa historic humans as the in hmm. Ini apa ya? Yang tidak, kalau dari konteks Yang seluruh kalimatnya, nah yang soal-soal kayak gini Kill Hunters kamu Cause harus baca. nggak tahu ini kak. Hmm. Ini Jawabannya itu apa ya? yang C. Yang tidak Kan benar itu adalah eh they were in concentrate in small area. Mereka hanya dikonsentrasikan dalam dalam area yang kecil, enggak, karena mereka tersebar kan tadi. Kalau kita lihat ceritanya. oh iya iya. Nah, nomor 11, Hmm. mana yang tipe gajah yang didiskusikan paling detail? Juga aja. Mamut kan? Ya, mamut. Oke. Iya, udah Ya, yang ini ada kosakata yang baru. apa ya? Tower tuh apa tower? Mana ya? Itu baris ke-26. Tower larger 28. group 26 Oh, toward was terhadap. tower tower. Ya. The trend was toward larger group. Di New York, tren ini lebih ke arah grup-grup yang besar. Toward itu ke Hmm, arah. this this different nggak ada udah sih kak. Nggak ada ya? Oke. Number 12. Ini eh ini yang A Jazz ya. Jawabannya ya benar. D yang apa D apa A. Jawabannya yang A. Yang A. The history of jazz. Karena di awal ini disebutkan band pertama, kemudian sejarahnya sampai ke modern. Number 13. The word idiom tuh Ya. Kalau kayak gini kan apa ya idiom? Mungkin kita bisa jadi jawabnya slang kan karena idiom. Tapi kita harus pastikan apakah ini slang ngomongin tentang hmm, language. Kalau enggak berarti dia ngomongin tentang yang lain. Nah, di sini ada idiom. in idiom they Yang had learned from idiom they had learned from blacks in that city. Nah, berarti in idiom tempo sama tone mirip-mirip style itu style. style. Nah, ya kan? Jadi kita rasakan Hmm, tensingnya. Kalau kita tidak baca, ya biasanya kita ketipu hanya dengan idiom ya slang. Tapi konteksnya idiom di sini mesti bukan slang, mesti yang lain karena slang ini sebagai pengecoh. Number 14, the bagus. musician who made earliest jazz recording were originally from. eh Tadi apa ya? Nah, di sini ada kata, mesti kata kuncinya misalnya early jazz. Kalau nggak early Early, jazz, eh,
Awal-awal, kalau awal-awal berarti kayaknya di paragraf satu kan. Gimana ya? Chicago ada Chicago. Nih Chicago from New Orleans. New Orleans bukan kak? Ya, New Orleans, benar. Oke. Next, 15. When the first important recording black jazz musicians made. Black jazz, mana ya black jazz? Tadi Black 1923. 23 ya, oke. 16. According to passage, Louis Armstrong was member of which following? Louis Armstrong. Louis Armstrong. Ya. Uh, eh. Ini apa ya? Ya, kita cari kata Louis Armstrong di mana ya? Paragraf 2 ya. Was member of. Nah, Iya, dia itu aslinya membernya siapa? King Oliver. King Ya, King Oliver. Oliver's Ya, benar. King Violet. Oliver Clay Ya, Jones. nah Oke. itu. Makanya kadang soal TOEFL yang levelnya standar mudah itu ketika kita bisa cari ke kuncinya Hmm. atau kata kuncinya langsung, oh ini ngomongin tentang ini. Jadi mungkin bolak-balik ya, apalagi kalau paper base itu agak lebih enak. Number 17, steady. Edit. Ini nggak tahu nih kalau kayak. Steady. Ah, ini harus tahu Kak, kata steady itu penting banget. Steady itu kayak gini. Oh, Apa tuh? rata. Biasa. Konstan ya, Ya, konstan. konstan steady itu Setara. banyak Oh, lurus terus itu ya konstan. iya konstan. Nggak berubah. 18. Dixieland Jazz. According to message, which of the following instrument help provide the beat for Dixieland Jazz? The beat. Dixieland Jazz. Dixieland Jazz ada di sini. Tapi kalau kita ngomongin beat ada beat gak? Nah, ini ada beat. Nah, berarti kan harusnya di sini. Uh, piano, bass, and Piano, bass, drums. and drum. Tapi di sini hanya ada piano ya. Piano. Oke. Oh, okay. Number 19. Of band leader who ini apa tadi ya? Ya. Yang example-nya band leader-nya jawabannya yang D. Use written arrangements. Ini sudah Kemudian 20. Kita agak cepat, masih ada satu teks lagi. Yang paling least likely, yang paling tidak, yang paling minim, yang bisa di kaitkan dengan Dixieland Jazz. Kalau tadi membaca Dixieland Jazz itu yang paling tidak gayanya dia itu apa? Dunia enggak Jawabannya yang ngerti. Dixieland Jazz tadi apa ya? jawabannya yang B ya, carefully plan, karena mereka itu banyak improve melodi kompleks. Nanti bisa dilihat lagi di sini ciri-ciri Dixieland Jazz. Kemudian 21. Who wrote Wolfrin? Who were the Wolfrin? Wolfrin. Nah, ini jelas di sini ada jawabannya yang itu netizen sekali. yang Wolfrin adalah
A small group. Small group, ya, small group. Iya. Benar. Kemudian dua-dua yang mendiskusikan tentang early jazz secara detail. Itu paragraf. Hmm, secara detail. eh Paragraf sat- satu atau dua nih? Ya, tiga jawabannya. Hah? Tiga. Kita cek ya. Author most likely to tell about early jazz. Early jazz kan ini kan. The characteristic. Jadi maksudnya di sini nerangi tentang ciri-cirinya secara Hmm. detail. Ya Oh, kan di sini. bukan ini. Kalau ini mungkin Bukan sejarahnya, sejarah. sejarahnya. Tapi kan most description about early jazz. Deskripsi, karakteristik. Oh, deskripsi. Oh, yang paling Oh, iya, detail iya. itu yang third. Terakhir. Oh, nomor tiga. Dua, tiga. The paragraph of the following is one most likely deals with. Nah, yang kira-kira Ini kalau kita lihat. Nah, ada pertanyaan seperti ini kadang. The paragraph following this one, paragraf yang mengikuti ini nanti itu kira-kira ngomongin tentang apa? Jawabannya langsung kita lihat di paragraf terakhir kayak gini. Atau kata terakhir yang belum diterangkan. Jadi di kira-kira swing era. paragraf itu jawabannya apa? Swing era. Di swing era ya. Karena di situ swing era belum diterangin, maka yang akan mengikuti paragrafnya apa? Yang mengikuti yang terakhir tadi caranya kayak gitu. Oke, Oh, kita percepat 24 jawabannya astounding. aduh, standing. Nggak tahu itu apa. Astounding kalau kita cek. Kalau kita nggak tahu, kita harus tetap Standing. a pioneer study by Donald Appleyard made the astounding discovery. Di atas. Penemuan yang biasanya apa? That a sudden, ada kata sudden. Tiba-tiba, tiba-tiba berarti apa? Mengagetkan kan? Mana yang artinya Iya. mengagetkan? Astounding berarti artinya mengagetkan. Mana yang artinya mengagetkan selain astounding di ABCD? Disappointing nggak Dubious mungkin. tuh apa? Startling apa? Dubious apa? Startling. Jawabannya itu startling. Kalau Oh, Kak, start. ya startled itu kejut, terkejut. Startled, surprise, astounded itu artinya terkejut. Maka jawabannya yang A ya. Oh, startling. Oke. Kemudian 25. Ini de, yang C. Ya, oke, good. 26. Franklin Street. Sebentar, baca teks. Eh, Franklin 16.000. enam Ya, belas ribu. benar. 16. 27. Oke. Dua X. Are direct result of heavy traffic. Direct result dari traffic yang padat. Kecuali, Yang A ya. ya benar yang A. Masa ada Ya, kita salah. harus lihat di sini. Heavy Ah, traffic mengakibatkan noise from soot. Nah, yang hmm. secondary trash-nya kan. Iya. Iya, jelas ya. Oke. 28. Itu second in ini Ya, ya. ini apa ya? Dis apa tadi? Discuss the problems. Kok terus dispose. Hmm. Uh, purpose. Why not? Why not? Yang B, yang P. Oke, good. This 29. understood is the normal social interaction.
Social interaction. Yang mana? Ada kata social interaction yang paling social interaction yang mana ya? Ah, social interaction. Hmm, paragraf berapa, Kak? Itu kan ada eh, apa namanya Octavia Street, Gawk Street, Oh, Franklin go. Street. Nah, mana yang ngomongin tentang mereka lebih ke orangnya ya sosial interaksi. Ada kok di situ. Dia mereka mungkin nggak pakai kata social interaction, tapi orang yang bersinggungan ngomong orang lain mana suka Oh, ngomong. Octavia Street ya? Ya, di sini kan jelas ya. Di sini Iya, dikatakan chatted with chatted, neighbors. many friends, acquaintance, Hmm. ya kan? Ya, jawabannya ya. Acquaintance itu apa artinya? Acquaintance itu sama dengan friend. I Oh, got new acquaintance. Saya dapat teman baru. Itu ya. Acquaintance itu sama dengan oh, friend. Company, ya. Friend, hmm, buddy, colleague. chatted to talk ya. Ya, chatted talk. Jelas. Ini mungkin mudah Hmm, ya. Tapi untuk memastikan ya bisa dilihat teksnya. Tiga hmm. satu. Which of the following not Not a statement you would expect from Gulf Street. Gulf Street? Gulf Street itu ada di sini ya, paling akhir. Ya, oh, Residents said that the old feeling of community was disappearing. People were becoming more and more preoccupied with their own lives. Preoccupied itu ngurusi hidup mereka sendiri, sibuk dengan mereka hmm, sendiri. Number family move and more considering it, and those who dress regret at distraction of their community. hmm, oke. Not. Nah, kalau Oh, yang tidak, jawabannya ya. yang C ya. Oke, good. Terakhir, Hmm, ada terus cara penyusunannya, kalau kita lihat trafiknya yang mana dulu yang disusun sampai yang mana. Hmm, uh, light, medium, heavy. Iya Yang kan? kita lihat yang Franklin dulu. Kan ini dari Franklin ke Octavia, ke Gau Street. Oh, oh iya ding. Ya kan kalau kita Uh, lihat cara susunannya. Hmm, heavy. Ya ini kan Manny Franklin, Octavia, Gau Street. Jadi jawabannya apa? Yang heavy dulu ya. Hmm. Heavy. Nah, ini gimana sih Kak? Yang Eh, heavy, medium, light. jawabannya yang Heavy, Heavy, Heavy Franklin, Octavia Light, Octavia yang ke light. medium. Eh, Jadi jawabannya yang heavy, light, sama medium. Jawabannya yang C ya. oh, heavy, light, medium. Oh, oke, so I think that's all. Terus ini mungkin penutup. Tadi saya coba share ini. Hmm, ya ini sudah ada. Oke, saya sudah share ini ya Kak. Nanti dibuka aja latihan-latihan sama Kak Fatan kan fokus ke grammar. Nah, ini sudah saya siapkan materi grammar banyak sekali pakai bahasa Indonesia. Ya, kemarin Oke. kita sudah sempat beberapa. Sama ini soal-soal yang sudah ada kuncinya. Jadi nanti bisa atau sebenarnya ini pun sudah lengkap ya. Kayak ini saya ambil soalnya itu dari sini tadi. Yang ini
complete guide. Nah, itu kalau mau pakai longman ya bagus, mau pakai ini boleh, ini tambah latihan kalau yang ini. Kalau ini materi dari apa namanya Amerikanya, materi resminya. Hmm. Oke. Yang jelas ya so far Kak Fatan sebenarnya sudah sensinya sudah bagus, cuma mungkin text time butuh waktu lama. Nah, itu yang harus dilatih agar cepat. Padahal kalau sebenarnya oke ini benar-benar benar dan pada kenyataannya banyak yang benar kan. Cuma karena waktunya kita tidak bisa menambah. Nah, misalnya tadi harusnya kita kerjakan 20 menit, Kak Fatan 25 atau 30 menit tadi. Nah, itu kan mengurangi waktu mengerjakan teksnya yang lain. Maka kuncinya ya harus latihan. Nah, nanti selain itu saya kasih link untuk latihan online ya. Misalnya Kak Fatan latihan pakai file itu tidak nyaman. Nah, nanti saya kasih link untuk latihan online agar nanti online itu biasanya nilai dan transkripnya sudah disediakan. Bisa lebih fleksibel. Dan Oke. yang jelas Kak Fatan Hmm. nanti kalau seandainya mau tes Hmm. 2 minggu minimal, 1 bulan bagus, 2 minggu minimal itu rutin latihan tiap hari. Pastikan menyisakan kalau seandainya tidak bisa 2 jam full, minimal setiap skill listening 30 menit. Sediakan setiap hari 30 menit untuk listening. 1 hari berikutnya 30 menit untuk structure. Hmm. Latihan 1 hari hanya structure saja, nggak apa-apa. Kemudian 1 hari, nah ini agak text time, 1 jam, memang harus 1 jam mengerjakan reading. Itu memang kayak gitu. Jadi nggak bisa kayak, oh saya tak ngerjakan reading satu teks dapatnya. Nah, karena kita managing waktu harus dilatih. Maka kalau seandainya tidak bisa 1 jam, 20, berapa, dua, 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 dua nggak bisa dua ya, 10 menit ya. Karena ada 4 teks. Ya, 15 menitan tadi ya, 15 menitan itu harus selesai. Kalau seandainya eh, teksnya 5 ya 10 menitan harus selesai itu yang dibuat. Jadi kalau nggak bisa full 1 jam Oke. per Hmm. ya per teksnya di timing 10 menit harus selesai. Karena dengan itu kita bisa berlatih skimming scanning secara cepat. Hmm. Itu ya Kak. Kuncinya di sana. Saya pastikan kalau Kak Fatan latihan 2 minggu sebelum 1 bulan sebelum tes, pasti nilainya akan meningkat. Tapi kalau seandainya tidak dilatih, ya tidak ada jaminan nilainya meningkat karena apa ya, tes IELTS atau TOEFL itu sebenarnya hanya butuh latihan intens saja. Kayak saya itu mungkin di batas 500 ya. Tapi saya coba intens sampai 500 hampir 600. Kemudian di IELTS itu saya biasanya cuma di 6,5. Tapi saya intens bisa 8 karena balik lagi latihan intens itu yang membuat kita terbiasa manage waktu. Karena tes bahasa Inggris itu sebenarnya kita hanya dikejar waktu untuk mengerjakan secara cepat. Gitu Kak Fatan, Oke. ada pertanyaan lagi? Enggak ada. Cukup. Oke, kemarin testemennya sudah ya, nanti saya ambil dari situ. Thank you so much Kak Fatan, good luck and Oke. ya have a nice day and ya good luck for your Thank you, Kak. exam later ya. Thank you Kak Oke. Fatan. Thank you, Kak.